Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berikut penjelasan dari kelompok 3 mengenai penggunaan Microsoft Project. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba untuk menggunakan Microsoft Project secara langsung agar lebih paham dan juga lebih dimengerti. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu software Microsoft Project-nya. Untuk tampilannya seperti tertera pada layar. Di sini terdapat toolbar di atasnya yaitu terdiri dari task, research, report, project, view, maupun yang lainnya. Dan tentunya memiliki kegunaan masing-masing. Oke, untuk yang tertera pada di bawah toolbar ini terdapat timeline dan juga ada giant chart. Untuk timeline sendiri ini menunjukkan waktu dari project kita, waktu yang digunakan untuk project kita sendiri, mulai dari start hingga finish, tergantung project kita dimulai dari tanggal berapa hingga selesai hingga tanggal berapa. Kemudian ada giant chart. Giant chart ini nantinya kita akan memasukkan komponen-komponen dari project kita. Oke, untuk yang pertama yaitu kita bisa menaruh atau meletakkan nama dari project kita di bawah kolom task name ini. Kita beri contoh sebagai berikut. Nah, kita juga bisa mengatur untuk tata letaknya agar lebih rapi sesuai dengan keinginan. Kemudian kita mengatur task mode ini. Kita mau mengatur secara manual maupun auto schedule. Berikut. Kita untuk memilih manual schedule karena kita akan membuat project secara manual. Dan juga di sini ada column duration maupun start and finish. Kita bisa memulai dari tanggal berapa kita memulai project kita sendiri. Misalnya kita atur dengan dari mulai tanggal 1 Januari hingga kita finishnya hingga bulan Oktober di tanggal 31 Januari, otomatis nanti di duration ini muncul dari duration project kita. Dan juga di sini tertera 218 hari untuk pelaksanaan dari project kita. Kemudian kita juga dapat mengatur agar project kita tampil di tabel timeline ini. Dengan klik 2 kali, kemudian muncul task information. Dan juga di sini terdapat beberapa, ada general, ada predecessor, ada research, advanced, notes, maupun custom fields. Kemudian kita bisa mengatur untuk tampilan di timeline dengan cara kita klik display on timeline, kemudian klik OK, kita bisa atur untuk agar lebih jelasnya seperti berikut. Kemudian kita lihat untuk muncul pada Gantt chart itu sendiri dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Oktober 2023. Ini menyesuaikan dengan yang ada pada tabel di sebelah kirinya. Dan juga ini sudah menyesuaikan kalender di setiap harinya. Kita dapat menambahkan subbab dengan tools task yang ada di sini. Kita menggunakan tools insert summary task. Di berikut kita klik. Kemudian muncul seperti ini pada tabel, kita isi untuk yang new summary task-nya kita isi sesuai dengan project dari kita masing-masing. Mari. Oke, di sini muncul planning wizard. Ini adalah karena di tanggal 1 Januari merupakan hari libur, tepatnya di hari Minggu. Di sini kita diberikan pilihan untuk memindahkan ke hari kerja maupun ataupun mengubah tanggal 1 menjadi hari kerja. Oke, kita pindah saja untuk di tanggal 2 Januari yaitu di hari Seninnya. Jadi Microsoft Project secara otomatis dapat menunjukkan mana tanggal libur atau hari kerja. Kita akan memunculkan perencanaan awal ini untuk di timeline agar kita mengetahui lebih jelasnya timeline dari project kita. Kita klik 2 kali pada tabel perencanaan awal. Kemudian muncul, kita klik untuk display on timeline. Kita klik OK, otomatis akan muncul. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu pada kolom predecessor ini, yaitu keterkaitan antara step 1 dengan step yang lainnya. Yaitu misalnya pada penyusunan RAB, pada step penyusunan RAB di project kita tidak dapat memiliki keterkaitan dengan step yang nomor 3 yaitu penggambaran umum project. Jika memiliki keterkaitan, kita dapat memberikan tanda checklist di kolomnya, kita checklist. Kemudian akan muncul tabel 3. Ini merupakan menandakan keterkaitan pada step penyusunan RAB dengan penggambaran umum dari project kita. Oke, pada saat kita meletakkan predecessor ini, otomatis pada Gantt chart ini di sebelah kanannya muncul anak panah yaitu link atau keterkaitan antara step penyusunan RAB dengan penggambaran umum project. Yaitu artinya di sini kita dapat memulai dari penyusunan RAB jika penggambaran umum project
telah diselesaikan, yaitu dari finish to start. Berikut kita di sini kita dapat mengatur tipe dari keterkaitan step satu dengan step lain lebih mempermudah untuk visualisasinya. Kita dapat mengubah tampilan pada bar di Genchart ini. Kita dapat klik 2 kali, kemudian kita dapat menyesuaikan sesuai keinginan kita. Misalnya kita beri warna hijau muda untuk ininya, kita oke. Kemudian yang selanjutnya juga kita berikan hijau muda. Pemberian warna ini kita gunakan agar pada saat melihat atau visualisasi dari proyek kita dapat lebih mudah untuk memahaminya. Pada Genchart di sebelah kanan ini, untuk bar perencanaan awal, untuk tanda garis hitam ini, itu menunjukkan dari awal hingga akhir. Untuk di bagian sini kita terlihat masih kosong, belum terisi dengan bar warna hijau. Itu dikarenakan pada saat di perencanaan awal ini kan tertera 42 hari, sedangkan kita masih di sini masih ada 18 hari yang digunakan. Misalnya kita akan memulai proyek kita. Kita akan mulai di tanggal 26 hingga kita habiskan waktu di tanggal 28 Februari. Oke, di sini langsung terisi untuk bar hijau hingga akhir. Itu tandanya proyek kita untuk perencanaan awal diselesaikan dari awal hingga akhir. Oke, setelah predecessor kita lanjut pada resource name. Untuk tabelnya sendiri kita isi dengan siapa yang bertanggung jawab dalam proyek kita. Kita dapat klik di toolbar atas ini, kita klik research, kemudian kita klik assign research. Nah, di sini muncul tabel kita dapat isi sesuai dengan proyek kita masing-masing. Misalnya kita isi dengan nantinya akan muncul di sini. Kita klik misalnya di sini kita klik project manager. Oke. Nantinya di sini. Oke. Kemudian yang ini kita klik untuk pekerja pabrik. Kita klik. Di sini nanti akan muncul siapa yang bertanggung jawab pada step atau pada pelaksanaan penggambaran umum proyek itu sendiri. Oke, setelah kita mengisi sampai resource name ini, kita juga dapat menambahkan selain dari yang sudah tersedia pada Microsoft Project pada add new column ini. Kita dapat di sini banyak sekali pilihan. Untuk itu kita akan memilih bagian cost atau pengeluaran dari proyek kita. Kita juga dapat mengisinya. Kita dapat mengisinya sesuai dengan kebutuhan dari proyek kita sendiri. Misalnya ini akan otomatis terhitung pada bab atasnya. Jadi otomatis akan terjumlahkan. Misalnya kita akan Nah, ini akan terjumlah secara otomatis. Kemudian selanjutnya, selain cost, kita juga dapat menambahkan, misalnya adalah di sini banyak sekali pilihannya. Anda dapat menyesuaikan sesuai dengan proyek Anda masing-masing. Kita akan menambahkan kolom complete ini. Complete ini merupakan keberhasilan dari proyek kita masing-masing. Misalnya pada penggambaran umum proyek ini kita terselesaikan 100% terlaksana. Kemudian nantinya di atasnya ini pada bab perencanaan awal akan otomatis terhitung rata-rata dari capaian dari proyek kita masing-masing. Kemudian kita isi 92% untuk pelaksanaannya. Kemudian yang ini kita tulis 100%, nantinya akan terjumlahkan 99% akan secara otomatis rata-rata. Oke. Kita juga dapat menyesuaikan dari berbagai warna agar kita juga dapat mudah untuk melihatnya, visualisasinya. Misalnya untuk perencanaan awal kita tandai dengan warna hijau, dengan Genchart juga warna hijau. Kemudian untuk mengaturnya sendiri kita dapat mengatur misalnya warna hijau. Untuk warna hijau kita juga dapat mengatur pada tools di bagian themes color ini. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah kita mengerjakan tabel secara lengkap, kemudian nantinya akan secara otomatis muncul pada Genchart di sebelah kanannya. Akan seperti ini jika sudah lengkap. Lah, untuk seperti berikut. Untuk yang terlaksana 100% nantinya akan muncul di sebelah paling kiri ini tabel tanda checklist, itu artinya terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk yang seperti misalnya 94%, untuk di sininya tidak ada tanda checklist. Jadinya untuk apabila proyek terlaksana dengan baik hingga 100%, maka akan muncul tanda checklistnya. Kemudian untuk ininya sendiri, kita juga jika 94% untuk garisnya, garis di tengah ini, garis ungu, itu tidak akan mencapai hingga akhir dikarenakan tidak terlaksana secara 100% gitu. Untuk yang 100% akan ada garis dari awal hingga akhir. Jadi kita dapat mengetahui nantinya akan di sini akan muncul notes very important gitu. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau tidak maupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.